Saya Dewa Evan dari Universitas Jaya Kusuma, Surabaya. Dalam hari ini saya akan membacakan mosi yang diberikan oleh pihak panitia. Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Saya akan di pihak yang oposisi dalam anggapan ini. Karena apa? Saya akan menjelaskan dalam 9 poin utama. Awal, saya akan menjelaskan dari sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan kita adalah sejarah untuk menjadikan alat membangun peradaban yang dibangun oleh Plato. Di saat itu Plato membangun pendidikan dengan cara dia bertanya pada orang-orang dan membangun kerangka berpikir kritis untuk melawan gerakan-gerakan dari teologi saat itu, sehingga orang-orang di zaman Yunani kuno sudah mulai berpikir bahwa posisi teologis dan rasionalitas itu harus setara agar membangun peradaban yang lebih baik lagi. Sehingga saat itu kenapa Yunani kuno dijadikan sebagai puncak peradaban ilmu pengetahuan, karena dia sebagai mencerahkan orang-orang yang saat itu terjebak pada teologi kuno. Yang kedua, pendidikan dijadikan alat untuk mencerahkan, sekali lagi, bagi peradaban setelah pasca Yunani kuno keruntuhan, ketika setelah eranya Plato, maka pendidikan dijadikan alat mencerahkan di eranya Renaissance atau zaman ke-8. Di saat itu, gerakan-gerakan open-minded atau gerakan-gerakan yang mengagungkan akal sehat melalui jalan pendidikan yang dikomandoi oleh Galileo Galilei telah memberikan sumbangsi besar pada perkembangan Eropa yang saat itu telah didoktrin, telah dikorupsi, telah dibodohkan oleh gerakan-gerakan gereja. Maka gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh Galilei telah menghasilkan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang kritis, orang-orang yang berani melangkah lebih maju untuk pendidikan. Tentunya dengan harga, sekali lagi, ada harga yang harus dibayar untuk setiap gerakan-gerakan pendidikan. Jika di eranya Plato dianggap orang yang cukup aneh, tapi di eranya Renaissance, harga yang harus dibayar oleh Galileo Galilei adalah dia dihukum oleh gereja. Setelah pasca Galileo Galilei adalah gerakan-gerakan revolusi industri. Di Inggris, pendidikan menemukan alat untuk menunjang industri. Penemuan mesin uap adalah hasil dari pendidikan yang berbayar, tentunya, sekali lagi, berbayar. Pasca revolusi industri, pendidikan dijadikan alat untuk temuan-temuan terbarukan untuk menunjang kemajuan-kemajuan masyarakat dan peradaban di seluruh bangsa di dunia ini, terutama di Indonesia juga. Di Indonesia, kemerdekaan kita pun juga dibayar oleh orang-orang yang membangun negeri ini, contohnya Tan Malaka dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta rela berhutang, Tan Malaka rela menjual rumahnya di desa untuk sekolah di Belanda saat itu agar mereka mendapatkan pendidikan yang kritis dan membangun. Tujuan-tujuan itu adalah tujuan-tujuan yang membangun dan menciptakan peradaban Indonesia yang baik dan merdeka saat itu. Lalu saya akan lanjut ke kritik pada pihak pro. Ada dua argumen yang diberikan oleh pihak pro yang saya catat di sini. Salah satunya, pertama, pihak pro berkata bahwa kurangnya subsidi dari pemerintah untuk memberikan pendidikan pada masyarakat miskin sehingga ada ketimpangan akses. Nyatanya tidak. Orang-orang miskin yang tidak mampu saat ini sudah diberikan bantuan, contohnya dengan melalui KIP. KIP adalah wujud dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan yang diberikan. Yang seharusnya memang pendidikan itu adalah hak seluruh warga Indonesia. Pemerintah sudah berjuang menggunakan KIP untuk menutupi kesenjangan itu. Yang kedua adalah kurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan. Nyatanya juga tidak. Beasiswa selain dari pemerintah per hari ini juga sudah banyak. Maka pendidikan hari ini bukan lagi dijadikan sebagai alat butuh atau tidak butuh, tapi siapa yang mau dan siapa yang tidak untuk membangun peradaban bersama. Sehingga anggapan-anggapan pendidikan sebagai alat konsumen dan industri itu memang iya, karena bagaimanapun industri dibangun itu juga dengan harga yang harus dibayar. Pendidikan yang mencerahkan juga menghasilkan konsumen-konsumen yang baik untuk membangun industri yang lebih baik lagi di masa depan.
Sehingga pendidikan-pendidikan yang seharusnya layak itu adalah pendidikan-pendidikan yang berbayar dan berkapitalisasi. Tidak ada pendidikan yang gratis di dunia ini dan tidak pernah adil memang ada di dunia ini. Kita harus membayar untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Maka pendidikan yang berbayar itu harus dilakukan agar kita mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Satu, kualitas pendidikan yang mencerahkan, kualitas pendidikan yang dibangun oleh guru-guru dan murid-murid yang benar-benar mau berjuang di dalam pendidikan. Bagaimanapun, jika kebutuhan logistik sudah terpenuhi, maka kita juga bisa berpikir kritis. Dan kebutuhan logistik ini juga harus dengan uang, modal. Jika zaman dulu berkata bahwa zaman dulu nggak ada modal, enggak, zaman dulu pakai modal. Zaman dahulu pakai modal, meskipun tidak uang, mungkin juga dalam bentuk tanah, ataupun dalam industri, dalam budaya pesantren dalam bentuk ngawulo, atau istilah dalam bahasa Indonesia adalah mengabdi dengan tulus dan selama-lamanya pada kiai. Di saat ini modal itu dalam bentuk uang, agar pendidikan-pendidikan yang dihasilkan adalah pendidikan-pendidikan yang kritis, yang bijaksana, sehingga tidak ada ketimpangan-ketimpangan dari orang-orang yang malas belajar dan orang yang berniat belajar. Kapitalisasi pendidikan merupakan cara untuk menentukan kita siapa yang mau belajar dan tidak mau belajar. Maka dari itu saya berikan solusi. Seharusnya pendidikan yang baik memang pendidikan-pendidikan yang dikapitalisasi, karena kita akan bisa melihat bahwa pendidikan yang layak adalah pendidikan yang bijak dan berbayar demi kemajuan peradaban kita semua. Begitu dari saya, salam, terima kasih.